Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh ini. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan ke syurganya Allah, seperti dalam salah satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, sahhalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan istiqomah dalam thalabul ilminya, dan mudah-mudahan ini sebagai ahabbul a'mal ilallah, salah satu amal yang paling Allah cintai, karena kita melakukannya dengan istiqomah walaupun sebentar, walaupun sedikit kajiannya. Mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi amalan sholihan mutaqabbala. Baiklah, untuk hari Senin seperti biasa jadwal kita adalah Badar, belajar bahasa Arab dari dasar. Saya akan share screen dulu. Ini udah terlihat ya, Bun? Sudah, kita belajar bahasa Arab ya dari buku Al-Kafi, fi ilmi sarfi, sudah jilid 2, alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan menambah materi ya untuk hari ini. Intinya kemarin kita sudah menasrifkan bab pertama ya dari sulasi mazid yang satu huruf, yaitu af'ala yuf'ilu if'alan. Baiklah, untuk sebelum ke materi baru, untuk menghafal atau membiasakan tasrif ya, kita tasrifkan dulu bareng-bareng dari mulai tasrif usulnya supaya nempel terus ya di ingatan kita. Oh, ini yang termasuk bab pertama sulasi mazid satu huruf, yaitu dari bab af'ala yuf'ilu if'alan. Mangga 1 2 3. أفعل إفعال Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Baik, dari contohnya satu saja kita ingat lagi. Akroma, silahkan dari akroma. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun ukrim la tukrim mukramun yukromu. Baik, sekarang setelah tasrif usul kita masuk pada tasrif cabangnya. At-tasriful far'i mulai dari fi'lul madhi nanti sampai dengan fi'lul madhi ma'lum ya, dengan fi'lul madhi majhul. Kita awali dari fi'lul madhi ma'lum. Silahkan dari af'ala 1 2 3. Baiklah, selanjutnya kita pada al-fi'lul mudhari' ma'lum, yuf'ilu yuf'ilani yuf'iluna. Silahkan 1 2 3. Yuf'ilu yuf'ilani yuf'iluna tuf'ilu tuf'ilani yuf'iluna tuf'ilani tuf'iluna. Baik, Baiklah, kita kepada sudah ini sebentar.
Yang barusan itu sampai fi'il mudhari ya. Masdarnya if'alan, if'alaini, if'alatin. 1, 2, 3. Alati mufi'ila Ismul fa'il muf'ilun. 1, 2, 3. mufi'ilun muf'ilani muf'iluna muf'ilatun muf'ilatani muf'ilatun. Baik. Ismul maf'ul muf'alun. Muf'alun muf'alani muf'aluna muf'alatun muf'alatani muf'alatun. Fi'lul amri af'il af'ila. Af'il af'ila af'ilu af'iluna. Baik. Fi'lun nahyi la taf'il. La tufilu la tufilu la tufilu la tufilu. Oh iya, la tuf'il ya. Kemudian ismu zaman wal makan muf'ilun. Muf'ilun muf'ilani muf'ilani. Nah, ini yang salah itu ya zaman makan kayaknya ini muf'alun muf'alani mafa'ilu ya. Muf'alun muf'alani mafa'ilu. Ya, ini ada kesalahan cetak ya di bukunya. Kemudian madi majhul uf'ila. Uf'ila uf'ila uf'ilu uf'ilat uf'ilata uf'alana uf'ilat uf'ilu uf'ilatu ma uf'ilatum uf'ilati uf'ilatu ma uf'ilatunna uf'ilatu uf'ilana uf'ilatu uf'ilna. Nah, terakhir mudhari' majhul yuf'al. Alu yuf'aluna yuf'aluna tuf'alu tuf'alani tuf'alna tuf'alu tuf'alani tuf'aluna tuf'aluna tuf'alna tuf'alu nuf'alu tuf'alani tuf'alna tuf'alu nuf'alu. Baiklah, sudah ditasrifkan, diingat-ingat lagi. Sekarang yang sesi hari ini kita masuk pada faidahnya, Bun. Jadi kenapa kalau kan sama ya kayak karuma itu artinya mulia. Nah, kalau ditambah menjadi sulasi mazid, kalau ditambah huruf ya jadi akroma, apakah ada perbedaan dari sisi arti? Nah, insya Allah akan dibahas hari ini. Fawaidu af'ala. Jadi faidah dari wazan af'ala ini ya, sulasi mazid dari wazan af'ala ini fungsinya ada beberapa di sini. Yang pertama adalah lita'diyati ghaliban. Nah, jadi untuk merubah menjadi fi'il muta'addi ya ghaliban. Jadi biasanya kalau dari fa'ala ke af'ala itu untuk merubah dari muta'addi dari lazim ke muta'addi. Sekali lagi, fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak butuh objek. Kalau muta'addi itu yang butuh objek. Ali mulia, karuma aliyun, itu nggak butuh objek. Kalau kita rubah menjadi akroma, maka memuliakan, dari mulia jadi memuliakan. Jadi transitif ya. Kalau lazim itu intransitif, kalau muta'addi itu adalah transitif yang butuh objek. Nah, idza kana aslu fi'li laziman shara muta'addiyan liwahidin. Jadi kalau fi'ilnya itu asalnya fi'il lazim, maka menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu objek. Nanti kalau udah muta'addi, udah dari sananya muta'addi, maka menjadi muta'addi yang membutuhkan dua objek. Nah, mari kita lihat. Mislu contohnya karuma aliyun. Ali mulia. Ali itu telah mulia. Nah, ketika dirubah menjadi akramtu aliyan, aku telah memuliakan Ali. Nah, seperti itu. Nazalal matar, hujan telah turun. Nah, kemudian kalau kita tambah jadi anzalallah al-matara,
Allah telah menurunkan. Jadi bukan turun ya. Allah telah menurunkan hujan. Nah, seperti itu. Kemudian faidza kana muta'addiyan liwahidin tadi ya. Kalau muta'addinya itu hanya dia tadinya memang udah asalnya muta'addi, asalnya hanya butuh satu objek. Ketika ditambah jadi wazan af'ala, sara muta'addiyan lisnaini, menjadi muta'addi yang butuh dua objek. Mislu contohnya, fahima aliyun ad-darsa, apa artinya? Ali telah memahami pelajaran. Ali telah memahami pelajaran. Berarti ini fahima lazim atau muta'addi? Muta'addi. Sudah muta'addi ya, butuh objek ya. Iya. Ali telah memahami pelajaran, tetapi hanya objeknya hanya satu. Ya, hanya satu. Kemudian kalau dirubah menjadi afhamal ustadzu aliyan ad-darsa. Nah, jadi gimana mengartikan afhama? Kalau tadi telah memahami, kalau afhama, Guru telah memahamkan Ali tentang pelajaran. nah itu betul. Jadi afhamal ustadzu, guru telah memahamkan. Jadi butuh dua objek. Itu mah hanya sekedar memahami ya, satu objek. Kalau sudah dirubah menjadi af'ala, wazan af'ala, maka guru telah memahamkan Ali ya, kepada Ali apa yang dipahamkan, ad-darsa, yaitu pelajaran. Jadi objeknya ada berapa? Dua. Ada dua kalau dengan wazan af'ala. Misalnya contoh yang kedua, labisa Ahmadu al-qamisa. Nah, gimana mengartikannya labisa? Ahmad telah memakai gamis. Ya, Ahmad Kemeja. telah memakai kemeja ya. Kemeja. Ya, Ahmad telah memakai kemeja. Apakah labisa itu lazim atau muta'addi? Muta'addi. Yaitu membutuhkan Objek. memakai apa? Nah, Ahmad telah memakai kemeja. Kalau dirubah menjadi albasa aliyun ahmadal qamisa. Nah, telah memakaikan Ali kepada Ahmad Kemeja. Ali telah memakaikan Ahmad kemeja. iya. Ali telah memakaikan kepada Ahmad apa? Kemeja. Jadi ini muta'adinya butuh berapa Objek. objek. Nah, itu diantara faidah kalau dirubah dari menjadi wazan af'ala. Kemudian kita selesaikan saja ya fawaidnya. Lisayrurah. Nah, kemudian makna selanjutnya adalah lisayrurah. Nah, di sini lisayrurah itu yaitu nanti berarti menjadi. Jadi menjadi titik-titik, misalnya misalkan asmarol bustanu. Gimana mengartikan asmarol bustanu? menjadi berbuah kebun itu. Ya. Berbuah. Jadi apa dulu yang kalau bahasa Arab itu dulu ya, fa'ilnya dulu apa? Kebun itu menjadi berbuah. Nah, kebun itu menjadi berbuah. Kalau auraqas syajaru, Pohon itu menjadi auroko. berdaun ya? Berdaun. Ya, Bersemi. pohon itu berdaun, jadi menjadi berdaun. Pokoknya menjadi afkoro, misalnya afkoro fulanun, si fulan afkor menjadi miskin. Jadi akfaro misalnya, jadi kalau dibuat jadi wazan af'ala itu pokoknya lisayrurah diantaranya menjadi diartikannya. Nah, Ajmala hiya. ajmala. Jadi gimana Kang artinya ajmala? Siapa? Menjadi beautiful hiya.
Tapi kalau ajmala berarti nggak boleh iya, Kang. Itu kan harus Ajmala huwa. Enggak Menjadi handsome dia. Iya, jadi si hianya enggak, si huanya itu nama orang aja. Siapa coba? Ajmalat Mirzani. Ajmalat Mirzani. Kita Mirzani. Mirzani menjadi cantik. Dia Ajmalat Bu Ani SBY. Ajmalat. Ya itulah ya, sudah dicontohkan oleh Kang Founder itu menjadi dari jamula cantik, kalau jadi ajmala menjadi cantik misalnya. Jadi cantik. Nah kemudian selanjutnya ada fungsi yang lain, yaitu di sini lil wijdan. Apa arti lil wijdan? Nah ini lil wijdan itu adalah mengartikannya mendapatkan gitu. Wijdan, wajada mendapatkan ya. Jadi diartikannya misalkan ini abkhaltuhu, aku mendapatkan dia itu dalam keadaan apa? Bakhil misalkan. Wajadtuhu bakhilan. Kalau ada kalimat abkhaltuhu, aku mendapatkan dia itu bakhil tuh. Nah itu wajadtuhu, di dalamnya ada wajadtuhu. Nah seperti itu. Misalnya yang lain apa lagi? Aku mendapatkan dia itu apa? Nah kalau dia jadi wajadatuhu Aghfalna qalbahu. Nah itu aghfalna qalbahu. Nah aku mendapatkan dia lalai ya Mi. Jadi aghfalna, kami mendapati ghaflah ya. Ada di Al-Quran itu ya Mi. Itu ada di Al-Quran. Iya. Aku mendapatkan kelalaian dalam hatinya. Aghfalna mah kami bun. Aghfalna nahnu kan. Ya. Kami mendapatkan kelalaian dalam hatinya. Iya, jadi wajadanahu ghafilan. Wajadanahu ghafilan qalbahu. Jadi kami mendapati dia itu lalai. Ini di Quran ayat ada ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Nah, jadi wajadana qalbahu ghafilan. Kami mendapati hatinya itu dalam keadaan lalai. Nah, ini contohnya di Al-Qur'an sudah dicontohkan di sini. Nah, kemudian ini tanggung ya untuk walau nanti diulang-ulang lagi, nanti kita lihat ini masuknya kemana. Kemudian yang keempat adalah lidukhuli fi syai'in zamanan au makanan. Ketika kita rubah menjadi wazan af'ala, itu bisa diartikan masuknya pada sesuatu baik sifatnya waktu atau tempat. Nah, misalnya ya, ini contohnya misalnya ya. Asbahal musafiru. Apa berarti diartikannya? Asbahal musafiru. Memasuki waktu subuh. Jadi dakhala fis sobah. Jadi orang yang berpergian itu sudah memasuki waktu pagi. Berarti ini zaman atau makan? Zaman berarti ya. Nah, Allahumma bika asbahna. Nah itu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Nah itu adalah masuk, berarti ini ya mengartikan Allahumma bika asbahna itu berarti lidukhuli fi zamanan. Sobah ya, kalau fi sobah, kalau asbahna, kalau amsayna lidukhuli fil masa. Jadi mengartikannya gimana? Asbahna, kami memasuki waktu pagi. Kami memasuki waktu pagi. Kalau amsayna, kami memasuki waktu sore. Kami memasuki waktu sore. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini yang sifatnya tempat, a'raqal amiru. A'raqal amiru. Apa artinya? Amir memasuki kota Irak. Iya, Amir memasuki kota Irak. Irak. Jadi dakhala fil Irak.
Amir sudah memasuki kota Irak. Nah itu. Kemudian yang kelima nih terakhir, lil hainunati. Nah ini lil hainu, sebetulnya kalau di yang lain masih banyak ya, cuman di sini kita fokus saja di Al-Kahfi 5 aja dulu, bisi pusing ya tambah juga. Lil hainunah itu artinya udah dekat waktunya gitu. Udah dekat. Hana itu kan dekat ya. Hainunah itu waktunya udah dekat. Jadi mengartikannya waktunya udah dekat. Misalnya di sini mithlu ahsoda zar'u. Jadi kalau dari hasoda panen, kemudian kita rubah menjadi ahsoda zar'u. Maksudnya apa artinya? Tanaman itu telah mendekati waktu panen. Ya betul. Jadi zar'u tanaman itu ahsoda telah dekat nih ya, telah dekat waktu panen. Jadi tanaman itu azar'u ahsoda telah dekat waktu panennya. Nah ini hana waktu hasodihi, udah dekat waktu panennya. Itu hanya 5 saja dulu. Kalau di sini, kalau di buku yang lain masih ada ya, misalnya lil mubalaghah, kemudian lit ta'rid dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada keterangan waqad yaji'u, dan kadang-kadang kalau ada qad datang ke fi'il mudhari itu diartikannya kadang-kadang ya. Waqad yaji'u, dan kadang-kadang datang af'ala, wazan af'ala min ghairi ayyakuna lahu thulathi mujarrad. bukan selain ya, selain termasuk yang sulasi mujarrad ini. Misalnya aku sama memang dari aflaha itu kan udah bukan tambahan ini kan, bukan tambahan. Alqa ini kan bukan tambahan. Nah ini baiklah. Iya. Kemudian gimana, ada yang ditanyakan? Ini mah langsung saja ya Mi, misalnya ke Quran ini masuknya menerjemahkannya cocoknya yang mana gitu aja lah ya sekarang, atau mau ke latihan yang di bawah ini yang lebih mudah, sorif mayati. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Bener atuh kadang. Bener tuh kadang ngomong agak rawak dia. Padahal. Al-Mu'minun juga bisa ya. Bener tuh kadang. Ya, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Nah, aflaha ini silahkan diidentifikasi masuknya ke mana. Yang yang bawah. Yang Di tasrif atau di identifikasi artinya? Iya, gimana ini Bunda Nunung, yang lainnya mau ke tasrif ini atau mau ke Quran? Mau ke latihan di bawah ini, mau ke Quran dulu? Ke Quran dulu tuh selesaikan. Iya, silahkan ya ke Quran dulu. Qad aflahal mu'minun. Apa arti qad aflaha? Sungguh telah berbahagia. Orang-orang mukmin ya. Orang-orang mukmin sungguh telah berbahagia, orang-orang mukmin. Berarti itu masuknya kemana? Ke zaman ya. Ke yang zaman itu. Masuknya ke zaman. Coba lihat kalau Lita dia nggak cocok ya. Menjadi beruntung, cocok nggak? Aku mendapatkan beruntung, apakah cocok? Masuknya waktu atau tempat? Wujdan Waktu ya. 2 ya. Kalau wujdan harus 2. 1 aja. Bisa 1 Bun. Bisa. Iya. Coba dilihat lagi dari atas supaya diingat-ingat. Tapi itu kan bukan
bukan majid yang Iya, itu di bawah ada keterangan. Wa qad yaji'u af'ala min ghairi ayyakuna lahu sulasi mujarrad mislu aqsama aflaha. Itu bukan termasuk dari wazan wajan sulasi mujarrad. Bukan termasuk yang itu, Bunda Nunung. Ini termasuknya yang ini, keterangan di bawah ini. Coba yang lain lagi cari. Tapi itu masuknya mazid ya. Iya. Kalau dalam at-takasur Alha, silahkan. Yang mananya, Bunda? alha. Alha telah lalai ya. Alha, apakah ini masuknya ke mana alha? Coba. Yang sulasi majid Alha yulhi. af'ala yuf'ilu. Ya, alha yulhi. Baik. Berarti menerjemahkannya yang mana? Yang telah melalaikan. Ya, telah melalaikan. Letak dia. Berarti letak dia. Walidan ya. Asalnya megah ya. Asalnya lalai. Lah, ya asalnya lalai saja. Kemudian ketika ditambah sulasi mazid jadi alha, jadi melalaikan berarti yang pertama ya letak dia. Nah, itu udah bagus ya. Nah, Umi Yuyun sudah menemukan lahun itu ya. Lahawa itu adalah artinya lalai. Ketika menjadi sulasi mazid alha menjadi melalaikan. Melalaikan siapa? Kamu. Apa yang melalaikan? Nah, itu. Kemudian apalagi siapa yang dapat lagi? Dalam Al-Kahfi 63. Dalam Al-Kahfi 63 boleh dilihat semuanya. Al-Kahfi ayat 63 silahkan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Wa ma ansanihi. Apakah ansa di sana itu nasia lupa? Kalau ansa berarti melupakan. Berarti ini yang mana? Tidaklah melupakan kepadaku tentangnya kecuali setan. Jadi ansa asalnya nasia itu lupa. Kemudian ketika ditambah membuat aku menjadi lupa. Membuat aku menjadi lupa. Lisairurah ya. Lisairurah bisa ya. Jadi ansa di sana itu kan diartikannya wama dan tidaklah ansanihu membuat aku menjadi lupa hu tentangnya ila syaitan kecuali syaitan. Itu bisa masuk mana? Lisairurah yang menjadi lupa. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan?
Al-Qadar itu lita'diyah. Yang apa, Mi? Al-Qadar. Al-Qadar. Inna anzalnahu. Nah, baik. Semuanya melihat ya di surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkan ya Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi anzalna di sana masuk masuk wazan af'ala yang mengartikannya yang mana? Lita'diyah. Ya, jadi asalnya nazala itu turun. Kalau jadi anzalna menurunkan. Asalnya fi'il lazim menjadi muta'addi. Yang mana, Bunda? Yang satu objek atau dua objek? Satu objek ya. Jadi nazala itu turun, kemudian dirubah menjadi fi'il af'ala ya, wazan af'ala, anzala. Kalau di Al-Qur'annya anzalnahu, sehingga memiliki fungsi lita'diyah, menjadi muta'addi. Jadi gimana menerjemahkan inna anzalnahu? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Kalau nazala mah turun ya, Quran turun. Kalau anzalna mah kami telah menurunkan Al-Quran. Betul. Ini lita'diyah. Silakan yang lainnya semangat cari dari Al-Quran, rasakan gimana menerjemahkannya. Kalau yang asalnya yang menjadi wazan af'ala ya, sulasi mazid, bab 1 af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, apa? Ada yang itu majhul. Yang majhul yang mana? In ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Silahkan, yang mana masuknya? Surat Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum. Baik, in ahsantum li anfusikum. Masuknya yang mana penerjemahannya? Hasuna itu baik, kalau ahsana menjadi berbuat baik ya, berbuat baik. Wijudan. Ya. Yang mana coba masuknya? Lil wijudan. Ahsantum. Berarti kalau lil wijudan wajadtuhu hasanan ya. Wajadtuhu, aku mendapati dia itu dalam keadaan baik gitu. Baik. Coba, apakah cocok in ahsantum jika kalian kalau diartikan itu mah ya, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu adalah li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Nah, cocok kami dengan mendapati dia berbuat baik. Sepertinya cocok ya, mendapatkan perbuatan yang baik gitu ya. Iya, jadi lil wijdan ya. Baik. Ini ada majhulnya, majhul. Sekarang mana lagi? Al-Kahfi 56. Al-Kahfi, ya terima kasih Kang Pondar sudah ya. In ahsantum li anfusikum. Al-Kahfi ayat
56. 56. Silahkan. Wa ma unziru huzwa. Ya, silahkan ayat 56. Gimana identifikasinya Umi Yuyun? Waman azlamu, yang itu kan? Waman nursilul mursalin kalau 56 ya. Waman nursilul mursalina ila mubashirina wa mudhirin. Itu mah 55, Bun. 56. Oh, itu 56. Waman nursilul mursalina. Ya. Coba betul ya ada. Betul 57-nya. Oh, jadi yang mana? Umi Yuyun yang mana yang identifikasinya? Ini juga sama sebetulnya nursilu juga. Coba kita identifikasi yang udah ketemu nih. Wa ma nursilul mursalina. Wa dan ma tidaklah nursilu, kami mengutus al mursalin para rasul ila mubasyirin kecuali menjadi pembawa kabar gembira. Nah, nursilu di sini gimana identifikasinya? Masuknya ke Wisairurah ya, Bun. Nursilu, Bunda, Rosala itu kan mengutus, Arsala itu mengutus. Nah, Rosala itu bukan masuk yang itu kayaknya, Bun. Oh. Yang mana coba? Lil wijdan. Ini masih yang apakah dari fi'il madinya coba? Rosala itu kan sebelum ditambah arsala itu mengutus. Kalau rosala itu berarti utusan kan? Utusan, ya. Utusan. Yakin milami kadang siang sholat. Nah, itu ya yang mana coba? Wa ma nursilu. Nah, yang mana? Tidaklah kami mengutus para utusan. Tadi ya. Hanya litadi ya kan? Jadi itu utusan, kalau itu utusan, kalau ingin menjadi mengutus maka ditambah arsala. Ya, itu. Iya, jadi ditambah litadi ya menjadi mutaaddi, asalnya lazim menjadi mutaaddi. Kan Muhammad Rasulun, Muhammad itu utusan. Rosala yaitu kemudian ketika ditambah arsala itu adalah mengutus. Mengutus Nabi Muhammad. Nah, ini agak-agak berat ya memang. Surat Al-Fat ayat 27. Surah Al-Fat ayat 27. Silahkan dilihat Al-Fat ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya. La tadkhulunna al-masjidal haram, bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, akan memasuki Masjidil Haram. Nah, ini mah fi'il mudhari, Kang. Ini mah dakhala ya dakhulu. Tadkhulunna. Ini enggak ditambahan adkhala, enggak memasukkan. Kalau hanya memasuki berarti itu sulasi mujarrad. Kalau memasukkan ini Adkhala. harusnya kalau ini akan menyangkanya ini wazan af'ala, berarti bakal la tudkhilanna, bakal seperti itu. La tudkhilanna. Kalau ini mah yang sulasi mujarrad, ini mah dakhala ya dakhulu, karena ini mah yang biasa ya. Ini biasa yang sulasi mujarrad, masih sulasi mujarrad, karena artinya juga kan. Artinya sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Memasuki. Kalau ini masjid akan adkhala yudkhilu.
latudkhilunna. Kalau ini sulasi mazid akan begitu. Oke. Jadi ini sulasil mujarod. Ini masih mujarod ya, mujarod. Cuma ada tambahan taukid. Tadkhulunna. Yang tasdid itu maksudnya? Iya, yang kita belajar yang ada tasdid, muhafaf, ada mutakol, ada yang iya. Jadi fi'il mudhari maklum. Sungguh. Sungguh. Ini disanya pasti. Kalau di sini diartikan pasti akan, karena fi'il mudhari ya, memasuki Masjidil Haram. Berarti ini mah bukan yang wama unziru, itu langsung majhul. Ayat berapa Umi Yuyun? Yang lanjutan tadi Al-Kahfi. Oh, Al-Kahfi. Di ujung ayatnya. Al-Kahfi ayat berapa tadi teh? Ke-56. Ayat 56 ya. Coba identifikasi barang-barang. Al-Kahfi ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Wa ma dan tidaklah unziru itu wama dan apa-apa ya, wama dan apa-apa unziru yang diperingatkan, huzwa mereka menjadikan olok-olokan. Jadi gimana, yang mana Umi masuknya ini yang mana? Enggak, ini mah yang itu aja majhul. Unzirunya berarti ya Bun? Iya. Unziru, nunziru gitu. Nazaro, andaro yundiru, andaro yundiru, undiru. Ini mah fi'il madi majhul. Iya, madi majhul, diperingatkan. Wama dan apa-apa undiru yang telah diperingatkan, huzwa dijadikan olok-olokan. Undiru telah diperingatkan. Ini masuk nggak ke sini? Masuk Bunda, ini termasuk. Masuk kan kalau ya kalau ini andaro yundiru kan yundiru berarti di sini kalau nazaro itu peringatan. Ini mah memperingatkan, berarti litak dia. Iya. Berarti litak dia, cuman ini masuknya memang madi yang betul nggak ini, kenapa jadi kesan Madi majhul. Ini madi majhul. Undiru ya, ini mah madi majhul biasa ya, nazaro ya. Iya. Nah, yang sebelumnya liyudhidu bihil haq, melenyapkan untuk adhada yudhidu. Ya. Asalnya lenyap jadi melenyapkan. Iya. Dahadha itu lenyap, kemudian adhadha yudhidu melenyapkan. Lita'adiyah. Maksudnya memuta'adikan, asalnya lenyap, liyudhidu melenyapkan, al-haq kebenaran. Baiklah, sudah lebih 4 menit ya. Untuk hari ini memang rada-rada pusing ya, semuanya mohon maaf. Mudah-mudahan kalau besok mungkin kembali sesuatu yang mudah lagi ya, yang mudah besok ini. Bu Dokter, gimana? Kalau tulijul laila fin nahar masuk enggak ya? Tulijul laila fin nahar, coba diidentifikasi masuknya yang mana? Engkau memasukkan malam. Ya, itu surah ke dalam Al-Imran siang. Ya? Tulijul lail. La innahari. Ali Imran 27. Baiklah.
Tuliju itu engkau ya, tuliju, aulaja yuliju, aulaja yuliju. Iya, ini juga masuk ya. Jadi Tadi ya. iya. Fi'il mudhari Bunda. Mudhari ya. Yuliju kan, yuliju, aulaja yuliju, ilajan, mulijun, mulajan. Aulij ini masuk juga. Jadi engkau Atau watukhrijul hayya minal mayyiti. Nah, itu akhraja yukhriju, tukhrijul hayya minal mayyit juga masuk. Fungsinya lita'diyah. Ya, li ta'diyah kan asalnya kharaja. Kharaja. Kharaja keluar. Kalau tukhriju ya, akhraja yukhriju mengeluarkan. Engkau mengeluarkan. Yang hidup dari yang mati, tuliju. Ini masuk. Berarti masih ada PR penaklukan lisairurah, lil wizdan, lil hainuna, harus ditaklukkan. Harus ditaklukkan ya. Cari. Wakul tu asyapu. Wakul tu asyafu. Baiklah, untuk hari ini mohon maaf atas ini yang baru-baru, misalnya ada sesuatu yang tidak paham, jangan khawatir, besok juga kita akan ulang. Tetapi mungkin ada sesi-sesinya ya, ada sesi gampang, ada pusing-pusingnya ketika mengidentifikasi dari Quran. Itu adalah bagian dari semangat jihad kita dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Rabbana zidna ilma, Allah menambah ilmu kepada kita semua, tidak bosan, tidak merasa kesulitan. Amin. Itu jangan dijadikan sebagai sulit ya udah. Tapi mudah-mudahan intinya memang jangan mendiskriminasikan rasa pusing, jangan pusingnya mikirin PK online terus, sekali-kali mikirin bahasa Arab juga. Ini adil berbagi pusing. Detik terakhir menemukan satu. Tambah penasaran justru. Gimana Umi Yuyun, besok aja, kasihan ini udah pada siang. Ya, Umi. boleh. Alhamdulillah. Umi itu memang paling semangat. Di detik terakhir menemukan satu. Besok akan kita gali lagi. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Mohon maaf tadi kata Kang Founder, pusing kita itu akan berlipat-lipat pahalanya Bapak Ibu, karena kita pusing berusaha memahami bahasa syurga, bahasa Quran, bahasa hadis. Mudah-mudahan semakin hari zauq kita, rasa kita dalam merasakan makna Al-Quran atau makna Al-Hadis itu dengan belajar bahasa Arab semakin hari semakin meningkat. Pusing-pusing sedikit nggak apa-apa, ini adalah bagian dari jihad ilmu kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk memahamkan semua ilmu ini yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita sama-sama belajar saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang terhormat Ibu Dokter. Marilah kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan bacaan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.